kamu bersandiwara seperti ini? Untuk apa? Seperti yang sudah aku katakan padanya, aku curiga kalau di istana ini ada orang dalam yang memata-matai kita. Karena itulah aku sengaja berpura-pura mati untuk mengelabui pengkhianat itu. Tapi caramu seperti ini akan menimbulkan kekacauan. Bersiaplah, Kamandan. Aku ingin kamu pergi ke Mangundu. Maafkan hamba Kanjeng Putri. Hamba tidak bisa pergi ke Mangundu. Hamba tidak ingin lagi bertemu dengan Rati. Kenapa tidak bisa? Apa kamu masih mencintainya? Aku juga mencintaimu, Kakang. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi, Kakang. Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Kamu bukan Padmini kan? Kamu Dewi Sambi kan? Hei, tunggu! Dari mana kalian tahu kematian Rati? Itu kami... Kami mendapatkannya dari pembunuhnya langsung, Kamas. Bolanya hancur. Jarum racun ini tidak akan terasa sakit buat orang yang sudah mati. Tapi jarum ini akan membahayakan nyawamu jika kamu masih hidup. Kamu masih hidup? Bisa saja sejarah berubah. Aku yang membunuh, tapi Kamandan yang akan menanggung semua akibatnya. Komandan, Kanjeng Respati, hamba mohon hentikan. Aku tidak peduli. Lebih baik aku yang mati daripada putriku yang direnggut nyawanya. Warga mulai bergerak. Kalian sudah sadarkan diri? Respati, Kalian selamat. Yuk, kita harus rajin berlatih supaya kita bisa melawan kelompok mak lampir.
Kamu benar, Nak. Kita harus tekun berlatih supaya bisa memenangkan pertandingan itu. Ayo, Bi. Tunggu. Nah, aku lihat badan kalian pada pegel-pegel ya. Aku menjual ramuan obat tradisional. Silakan. Ayo, ini akan kuberikan cuma-cuma buat kalian. Ayo. Terima kasih, Tuan. Kami tidak butuh apa-apa. Tunggu. Ini bagus buat kaki kalian yang sedang pegal-pegal. Ayo, silakan. Ya. Anak gumpet, anak pintar, bantu Bopo ya untuk memijit para pelanggan kita. Ya. Sebentar ya, akan aku pijit kaki kalian. Bagaimana kaki kalian sekarang? Enak kan? Ya enak. Terima kasih ya Paman. Paman, kami tidak membawa kepeng untuk membeli minyak urut itu. Oh tidak apa-apa. Paman memberikan pada kalian hanya cuma-cuma. Ini buat kalian. Simpan di rumah ya. Terima kasih ya Paman. Iya. Yuk, ayo kita pergi. Apa lagi yang akan kamu lakukan pada Kanjeng Putri Laksmi, Kamandanu? Selain aku ingin mencari tahu tentang keterlibatan Kanjeng Putri Laksmi dalam masalah guru, aku juga ingin menyadarkannya kalau orang-orang di sekelilingnya tidak sebaik yang dia pikir. Aku yakin sekali Naga Sukma dan Pawana pasti sudah menghasutnya. Tapi, aku rasa akan sulit bagi kamu untuk menyadarkannya sekarang. Karena dia sudah terlanjur mempercayai orang-orang itu. Tidak ada yang tidak mungkin, Ratu. Apapun akan aku lakukan untuk menyadarkannya. Aku tidak yakin kamu bisa. Kamandanu, kamu sudah pulih sekarang. Sebaiknya kamu mulai latihan lagi. Karena cuma kamu yang bisa melindungi mampu. Baik, Ratu. Aneh sekali. Tadi aku lihat pintunya bergerak. Pasti ada yang sedang memata-matai kita. Tapi, siapa Kamandanu? Mahkota yang putri. Bagaimana bisa mahkota ini bisa berada di sini? Apa jangan-jangan orang itu adalah Kanjeng Maharani? Mulai sekarang, kita harus bisa lebih berhati-hati, Kamandanu. Dan kita harus mengawasi yang putri. Mungkin saja selama ini yang memata-matai kita adalah dia. Kalau begitu, dia pasti tidak jauh dari sini, Rati. Ayo. Sepertinya tidak ada siapa-siapa di sini. Lalu, siapa yang mengubah pembicaraan kita tadi? Sebaiknya kita lebih berhati-hati, Rati. Ayo. Kenapa yang putri harus berlari ya, Kamandanu? Ini pasti ada hubungan dengan mata-mata, Rati. Ayo, kita harus cepat.
Biar aku yang mengejar burung itu, Rati. Maharani benar-benar hebat, Bob. Dia bisa menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Sekaranglah saatnya kita bertindak, Arimbi. Dengan kekuatanmu sekarang, Bobo yakin kamu pasti bisa menguasai Kamandanu. Apa kamu bilang? Maharani adalah mata-mata yang selama ini kita cari. Jangan asal ngomong. Itu tidak mungkin. Itu benaran. Kamandanu. Kanjeng Maharani memang mata-mata yang selama ini kita cari. Hamba berhasil mengikuti burung itu. Burung itu menuju ke tempat Arimbi. Dan hamba juga mendengarkan Arimbi memuji kerja Kanjeng Maharani yang sangat bagus. Meskipun Eyang Putri Maharani adalah eyangku sendiri, tapi demi keamanan Manguntur, sebaiknya untuk sementara Eyang ditahan saja dulu. Hamba sependapat dengan Rati. Saat ini, hanya itulah satu-satunya cara untuk mencegahnya. Daya! Mana Maharani istriku? Ampun Kanjeng, saya tidak melihatnya. Kanjeng, saya permisi dulu. Kemana dia? Jangan-jangan Eyang Maharani sudah tahu kalau rahasianya sebagai mata-mata terbongkar. Kurang ajar. Enak saja dia pergi. Aku harus menangkapnya. Tunggu Kanjeng. Biarkan saja Kanjeng Maharani kabur. Apa maksudmu? Biarpun Maharani istriku. Dia sudah mengkhianati dan mengkhianati Manguntur, bekerja sama dengan musuh. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hamba tahu Kanjeng. Kalau kita menangkapnya sekarang, semua rencana kita bisa berantakan. Sebaiknya kita tunggu waktunya. Biarkan surat itu sampai di tangan mereka. Sementara kita akan tetap pada rencana awal. Aku sependapat dengan Kamandanu Eyang. Yang terpenting sekarang, kita sudah mengetahui siapa mata-mata itu sebenarnya. Kalau begitu, kita harus tetap jalankan rencana kita. Ternyata Kamandanu ingin membunuh. Kita gunakan kesempatan ini untuk mendahului mereka. Ranubaya sudah hilang. Dan sekarang giliran Kamandanu. Satu persatu akan aku habisi. Dimulai dari Kamandanu. Lalu kematian Narirati yang sebenarnya. Mereka harus benar-benar mati di tanganku.
sulit digerakkan. Rasakan kalian. Dengan tubuh kaku seperti itu, kalian tidak akan bisa ikut bertanding besok. Buka caping kalian. Paman Baja, Kansa. Dumbet, kalian sudah kalah sebelum bertanding. Dan itu apa namanya, Krishna? Kamu dan yang lain hanya sekumpulan orang yang pengecut. Paman Baja dan Kansa curang. Ayo kita pergi semuanya. Ayo. Bagaimana ini Gerendung? Gak tahu juga. Sedang apa mereka? Kalian kenapa? Malampir, Kansa dan Paman Baja sengaja mengerjai kami. Dia membuat tubuh kami semuanya sulit bergerak. Iya, bagaimana ini Krishna? Apa yang harus kita lakukan? Tenanglah Biung, pasti ada jalan keluarnya. Laras, kamu mau kemana? Ya, Laras, Laras, Laras. Lampir, aku senang dalam situasi seperti ini. Pasti bocah tengik itu sudah tidak berdaya. Kasihan sekali mereka. Mereka akan tetap di sana. Karena mereka tidak akan bisa bergerak tanpa obat penawar ini. Biarkan saja mereka membusuk di sana. Bopo, aku lapar, aku mau makan kelinci bakar. Kebetulan Bopo juga sudah lapar. Aku juga lapar. Kita cari makan bersama-sama. Ayo, tunggu di sini. Aku mau simpan ini dulu. Di mana ya obat itu? Itu dia obatnya. Aduh. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus bisa mengambil obat itu untuk menyelamatkan Krishna. Dengan obat urut ini, Krishna dan lainnya bisa terselamatkan. Kita santai saja dulu. Duduklah kalian. Jangankan mereka datang kemari. Bergerak mereka tidak akan sanggup. Mereka kan payah, Lampir.
Kalian pasti tidak akan bisa menendang kelapa ini. Akui kalau kalian kalah. Aku tidak akan menyerah. Apalagi sama orang-orang curang seperti kalian. Ya, kami akan mengalahkan kalian. Ya mungkin gerak saja tidak bisa. Sudah, jangan berisik. Cepat mulai pertandingannya. Baik. Nambit, kata kamu mereka tidak akan bisa bergerak sebelum minum ramuan itu. Tapi ini mana? Mereka bisa bergerak. Aku juga tidak tahu, Bajil. Seharusnya tubuh mereka masih tetap kaku. Malampir payah. Kalian bingung ya? Aku kan sudah mengambil ramuan obat ini. Rupanya kamu yang menggagalkan semua rencanaku. Cinta. Ayo Malampir, lawan kami. Kamu kan yang menantang kami. Iya, Malampir, ayo tantang kami kalau bisa. Ayo. Mau kemana kalian? Ayo. Hei, hei. Ayo, tunggu aku. Berhentilah bertarung. Sekarang kita bertanding. Kita menendang kelapa itu saja. Aku janji kalau Malampir menang, aku akan kembalikan ramuan itu pada Malampir. Ya, jangan percaya nih, Krishna bohong. Aku tidak bohong. Baiklah. Kami akan melawanmu, Bocah Tengik. Siapa takut? Kalian pasti kalah, Dungbet. Bajil, ayo cepat tendang kelapanya. Jangan bengong saja. Cepat, Bajil. Iya. Tendangan halilintar. Ayo, Krishna. Ayo, kamu harus menang, Krishna. Ayo. Bocah Tengik. Kenapa kau melempar botol ramuanku? Ramuanku jadi tumpah semuanya. Malampir, ini bukan salah Laras. Salahin saja Kansa. Kan Kansa yang menyenggol kelapa itu hingga mengenai Laras. Kamu
Jangan salahkan aku tidak sengaja. Lampir, tenang. Kamu jangan menyalahkan Kansa. Dia itu kan tidak sengaja. Sudahlah, kita lanjutkan pertandingan saja dan tentukan siapa yang menang di antara kita. Jangan ribut-ribut di sini. Baik, kita lanjutkan permainan ini. Tapi aku tidak akan membiarkan kamu, Kansa. Aku akan hukum kamu setelah selesai permainan ini. Ayo. Permainan ini seri. Tidak ada yang kalah ataupun menang. Kamu benar, Andini. Tapi aku ini sudah tidak sanggup melanjutkan pertandingan ini. Aku pun juga, Malampir. Lalu sekarang bagaimana? Dompet, kita lanjutkan saja permainan besok. Bagaimana? Ya, aku setuju dengan Paman Bajir. Tapi besok kita harus bermain jujur. Tidak ada yang bermain curang. Kalian harus berjanji. Aku setuju, Andini. Bagaimana caranya besok mengalahkan mereka ya? Mereka kan hebat. Mana nggak boleh curang lagi. Iya ya. Gimana? Kenapa kalian harus mengikuti kata-katanya Andini? Tidak ada pertandingan yang tidak curang. Kalian harus menggunakan otak kalian. Aku setuju perkataanmu, Bajak. Kita memang tidak boleh jujur dalam pertandingan itu. Kalau urusan curang, aku jago.
kali kamu menghancurkan semua rencanaku, kamu juga harus mati di tanganku. Romo. Keadaannya makin parah. Dia bisa kehabisan darah, Rom. Ayo, kita bawa dia kembali. Sebelum akhirnya menyebar. Ayo. Dasar buta hijau. Kamu harus membayar perbuatanmu ini. Ya, 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 ya. Kalau cuma segini kekuatan, mana bisa kamu mengalahkan aku, Kamanda? Hari ini, kamu yang akan mati di tanganku. Ya, 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 ya. Hari ini, ayo tinggalkan tempat ini. Tapi Bopo, Tidak ada waktu lagi. Ayo. Bertahan, Romo. Bertahan. Eyang. Eyang. Prajurit, cepat panggil tabib. Cepat buka pintunya. Cepat. Ini benar-benar gawat. Dilihat dari keadaan tubuh Kanjeng Temenggung. Rupanya beliau terkena luka dalam yang membakar tubuhnya. Dalam setengah hari saja, nyawa beliau harus diselamatkan. Kalau tidak, maka nyawa beliau akan melayang. Apa yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan Kanjeng Kebawinarang, tabib? Kita membutuhkan sarang burung walet. Tapi, untuk mendapatkan sarang burung itu, sangatlah jauh. Di pantai selatan. Biar aku yang mengambilnya. Pantai selatan jauh dari sini. Sepertinya Eyangmu tidak bisa terselamatkan. Tidak, Rom. Apapun yang terjadi, Eyang harus selamat. Lakukanlah sesuatu. Bagaimana keadaan Kanjeng Temenggung, Palastri? Sangat buruk, Renggala. Nyawa beliau berada di ujung tanduk. Karena obat yang dicari itu sangat sulit didapatkan. Obat apa, Palastri? Sarang burung walet. Dan sarang itu hanya bisa didapatkan di pantai selatan. Aku tahu tempat terdekat mendapatkan sarang itu, Palastri. Menurut Renggala, di hutan tidak jauh dari tempat dia tinggal, ada sebuah goa. Goa itu di sebelah tebing. Di dalam goa itu banyak sekali burung walet. Dan tidak terlalu banyak orang tahu. Kalau begitu, hamba akan segera ke sana, Kanjeng. Aku ikut, Kamanda. Dimas, aku juga ikut. Aku tidak bisa berpangku tangan begitu saja. Baik, pergilah kalian. Tapi ingat, harus berhati-hati. Kami mohon pamit. Hormat hamba, Kanjeng. Berita apa yang kamu bawa? Arya Kamandanu, Kanjeng Putri Narirati, dan Arya Dwi Pangga akan pergi mencari sarang burung walet untuk obat Kanjeng Temenggung yang sedang sekarat, Kanjeng. Sarang burung walet. Di mana tempatnya? Renggala bilang, sarang itu ada di goa dekat hutan.
di desa tempat dia tinggal. Mereka semua sedang menuju ke arah sana. Kerja yang bagus. Terima kasih Kanjeng, hamba mohon pamit. Saat ini Siti Gusti dan rombongan sedang untuk mengobati kebawinaan itu sedang sekarat. Anak panah Arimila yang telah membuat kebawinaan sekarat. Belum sempat mereka mendapatkan sarang walet itu di pantai selatan. Pasti kebawinaan sudah mati. Oh. Jangan percaya dulu, Dokter. Segala sesuatunya bisa saja terjadi. Apalagi saat ini mereka sudah menemukan tempat sarang walet yang terdekat di gua dekat desa. Sepertinya aku tahu tempat itu. Kita ke sana sekarang. Kita tunggu Kamandanu. Setelah itu, kita bakar sarang burung walet. Aku tidak bisa membantu kalian menemukan tempat itu. Bagaimana kita bisa ke tempat itu kalau kamu tidak ikut ke sana? Hah? Ini. Silakan tunjukkan di mana gua itu. Naga Sukma! Naga Sukma! Segera panggilkan tabib untuk Naga Sukma, Paman. Setelah itu, kita bersiap untuk menghadang Kamandanu dan Rani. Aku tidak mau mereka mendapatkan sarang burung walet itu. Beres, Putri. Serahkan semua itu pada Paman. Bagaimana mungkin kita bisa sampai kalau jalan yang dikasih Naga Sukma saja tidak jelas? Sepertinya aku tahu daerah ini. Kemungkinan tebing yang diperkirakan Naga Sukma ada di daerah ini. Kita harus mencari tempat itu sebelum Kamandanu dan yang lainnya sampai. Ya, ayo kita ke sana. Putri Laksmi sudah mengetahui keberadaan kalian. Dia bermaksud menghadang. Gawat, Kamandanu dan Rati dalam bahaya. Aku harus memperingatinya. Di mana mereka? Apa kamu melihat Kanjeng Putri Rati? Kanjeng Putri dan rombongannya sudah pergi dari tadi. Gawat, bagaimana ini? Ada apa, Pak Lasri? Kenapa kamu cemas? Baca surat ini, Renggala. Para sahabatku sedang dalam bahaya. Aku sangat khawatir Kanjeng Putri Laksmi bisa menyakiti mereka. Kamu jangan khawatir, Pak Lasri. Arya Kamandanu, Putri Narirati, dan juga Arya Dwi Pangga. Mereka adalah orang-orang yang tangguh. Aku sangat yakin kalau mereka akan mampu mengatasi ancaman ini. Naga Sukma seorang diri tanpa penjagaan.
Ini kesempatanku untuk membalas dendam. Saatnya menentukan siapa di antara kami yang harus mati. Enggak lah. Sana kamu! Aku Renggala. Aku datang ke sini ingin berbicara dengan Naga Sukma. Aku sama sekali tidak ada urusan dengan kalian. Naga Sukma sedang beristirahat. Pergi! Cepat pergi! Aku tidak akan pergi sebelum bertemu Naga Sukma. Kurang ajar! Serang! Naga Sukma! Naga Sukma! Keluar kamu! Aku di sini, Buntung. Aku datang untuk mengambil kembali tanganku. Inilah benih kebencian yang kau semai dalam tubuh dan jiwaku. Kini sudah saatnya kau harus menuainya. Siapa kamu? Kamu tidak usah takut. Seharusnya kamu berterima kasih padaku karena aku sudah menyelamatkanmu. Kenapa dengan tanganmu? Si Butung Renggala datang kemari untuk membalaskan dendam, dan seharusnya tanganmu lah yang dipatahkan. Renggala. Untuk apa kamu melindungiku? Apa kamu tahu? Aku mengejar Laksmi. Laksmi bukan tujuan utama. Jika kamu mau mengejarnya, silakan. Aku sama sekali tidak keberatan. Bahkan, aku bisa membantumu mendapatkannya daripada dia menjadi milik Kamandanu. Tapi ingat, itu semua tidak cuma-cuma. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku hanya ingin kamu menjadi bagian dariku. Aku ingin membalaskan dendamku kepada Kamandanu. Aku ingin Kamandanu mati. Dan semua orang-orang di Banguntul. Jika kamu bisa membantu, kamu bisa mendapatkan Laksmi dan tahta di Banyu Biru. Kenapa kamu menginginkan semua itu? Ini istanamu dan tahtamu. Dan Laksmi itu adalah istrimu. Aku ini arwah. Aku tidak butuh semua itu.
Aku rasa inilah gua yang dimaksud oleh Enggak. Semoga saja gue ini tidak berbahaya. Tidak akan ada lagi yang menyakiti Murad. Kami berdua akan melindungimu. Ayo. Bagaimana kita menemukan sarang burung walet itu, Komandan? Biasanya sarang walet itu tersimpan dalam lubang di gua ini. Itu dia sarang waletnya. Ternyata untuk mendapatkan sarang burung walet ini tidak sesusah yang aku pikir. Waktu kita tidak banyak. Kita harus segera kembali. Kamu? Di mana yang putriku? Mana aku tahu? Aku tidak bersamanya. Lagi pula, untuk apa aku menyembunyikannya? Tidak ada untungnya untukku. Kurang ajar. Tahan, Raden. Sekarang yang terpenting adalah mendapatkan kembali sarang walet itu. Cepat, serahkan kembali sarang walet itu pada kami. Enak sekali. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Apa yang kau ini? Aku akan memberikan sarang walet ini kepadamu. Tapi dengan satu syarat. Apa syarat? Aku ini. Kamu mencium kaki di depan seluruh penduduk Manguntuo. Dan aku juga ingin kamu menyerahkan keris di kepala cakra padaku. Jangan, Raden. Keris gentalan cakra itu adalah milik. Jangan pernah kamu tunduk pada wanita jahanam ini. Jangan ikut campur kamu, Komandan. Keris gentala cakra adalah milik putraku, Bajak. Bagaimana, Raden? Apa kamu setuju dengan syarat? Baik. Tapi waktu kita tinggal sedikit. Jadi kamu harus bisa menjamin kalau kita membawa sarang burung walet itu tepat pada waktunya. Haha, itu sangat mudah.
Arimbi? Cepat berikan sarang waletnya padaku, Arimbi. Coba kamu pikir lagi baik-baik, Rati. Sudah tidak ada waktu untuk berpikir, Kamandanu. Keadaannya sudah sangat genting. Keputusan yang sangat bagus, Narirati. Ini. Tapi ingat, Rati. Kamu harus cepat kembali. Dan kalau sampai kamu mengingkari janjimu padaku, jangan salahkan aku. Kalau aku akan memecahkan telur emas itu. Kamu tidak perlu mengancamku, karena aku pasti akan menepati janjiku. Apa yang terjadi? Kenapa kalian bisa bersama mereka? Nanti akan aku jelaskan, Romo. Sekarang yang terpenting adalah nyawa Eyang. Bagaimana keadaannya sekarang? Kita lihat. Cepat, Rati. Berikan sarang burung walet kepada Tabi. Tolong lakukan apa saja yang kamu bisa. Selamatkanlah Eyangku. Jangan biarkan Eyang mati. Hamba tidak tahu Kanjeng Temenggung masih bisa diselamatkan atau tidak. Tapi hamba akan berbuat yang sebaik mungkin untuk menolong nyawa Kanjeng Temenggung. Eyang tidak boleh mati. Eyang harus kuat. Bertahanlah, Eyang. Hamba tidak tahu Kanjeng Temenggung masih bisa diselamatkan atau tidak. Tapi hamba akan berbuat yang sebaik mungkin untuk menolong nyawa Kanjeng Temenggung. Eyang tidak boleh mati. Eyang harus kuat. Bertahanlah, Eyang. Romo tersadar. Rupanya obatnya sudah bekerja. Syukurlah, Eyang sudah selamat. Tapi ingat, Rati, kamu harus cepat kembali. Dan kalau sampai kamu mengingkari janjimu padaku, jangan salahkan aku. Kalau aku akan memecahkan telur emas itu. Rati. Rati, apa yang kamu lakukan? Hah? Oh, jadi dengan cara seperti ini, kamu ingin mendapatkan obat itu? Maafkan aku, Romo. Aku tidak punya pilihan lain. Rati, aku tidak mengizinkan kamu untuk melakukan hal ini. Bagaimana nantinya kalau semua keris ini jatuh ke tangan Arimbi? Bukan hanya kita dalam bahaya, tapi seluruh rakyat Manguntur juga dalam bahaya. Tapi aku harus tetap mengambilnya. Tapi Rati, Percayalah padaku, Romo. Keris bisa diganti, tapi nyawa manusia tidak bisa. meskipun begitu, kita tidak bisa mempertaruhkan keselamatan Manguntur kepada butuh hijau seperti Arimbi. Masalah itu Romo tidak perlu khawatir. Masih ada orang-orang seperti Kamandanu dan yang lainnya. Rela melindungi Manguntur. Bahkan kalau itu harus mengorbankan nyawa mereka sendiri.
kondisi Eyang sudah membaik. Ini benar-benar melegakan. Itu berarti aku harus segera menepati janjiku untuk memberikan kuis ini pada Arimbi. Tunggu, Rati. Aku mohon. Pikirkan semua ini baik-baik. Mereka itu sangat kuat, apalagi Arimbi. Aku takut kita tidak punya kesempatan untuk merebut keris itu kembali. Tapi ini adalah janjiku. Dan aku tidak mungkin mengingkarinya. Apa yang dikatakan Rati benar, Kang Mas. Sebagai seorang pemimpin, harus bisa memegang janjinya. Selain itu, jangan lupa, di luar sana ada telur emas yang harus kita lindungi. Keselamatan telur emas itu menjadi taruhan yang sangat besar untuk kita. Ya, Kamandanu benar. Aku hampir saja melupakan hal itu. Rati, lakukan apa yang menurut kamu benar. Romo tidak akan lagi mengganggumu atau menghalangimu. Bagus. Itu keputusan yang sangat tepat, Rati. Dengan menyerahkan keris ini padaku. Kalau aku tidak sabar, aku pasti sudah menyuruh Arimbi untuk memecahkan telur emas itu. Aku akan menyerahkan keris ini padamu. Tapi tolong, jangan pernah berbuat kekacauan dengan keris ini. Aku akan menyerahkan keris ini padamu. Tapi tolong, jangan pernah berbuat kekacauan dengan keris ini. Tidak usah banyak bicara. Itu bukan urusanmu. Kamu hanya perlu menyerahkan keris ini padaku. Selanjutnya, apapun yang ingin aku lakukan dengan keris ini, sama sekali bukan urusan. Ayo, kita pergi dari sini. Rati, percayakan saja semuanya pada Sang Yang Widi. Aku yakin, kita pasti bisa merebut kembali keris itu. Kamu jangan khawatir. Akan aku serahkan nyawaku demi melindungi Manguntur. Begitupun aku. Demi Manguntur, akan aku serahkan apapun. Tak peduli walaupun aku harus meregang nyawa. Kami juga mohon Kanjeng bersedia menerimanya. Aku percaya pada kalian semua. Dan aku yakin, Manguntur akan tetap terlindung dengan atau tanpa Bismillah karena cinta kalian semua. Terima kasih. Akhirnya, Bobo. Keris ini berada di tangan kita. Benar sekali. Dengan kekuatan Rubaiyat dan keris itu, bukan hanya Manguntur yang akan bisa kita kuasai. Seluruh tanah Jawa bisa kita genggam, Arimbi. Tapi Bopo, kenapa Bopo menyuruhku untuk tidak menceritakan pada Narirati kalau Maharani itu ada bersama kita? Tenang saja, Bopo punya rencana untuk Maharani. Tunggu waktunya, kamu pasti akan tahu, Arimbi. Eyang sudah mendengar tentang apa yang kamu lakukan pada Eyang.
Eyang tidak tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih padamu. Kamu telah menyelamatkan nyawa Eyang. Jadi, Eyang benar-benar berterima kasih padamu, Rati. Eyang tidak perlu sampai begitu. Ini sudah kewajibanku sebagai cucu Eyang untuk menyelamatkan nyawa Eyang. Dengan kebaikanmu, Eyang yakin kamu akan bisa memimpin Manguntur dengan lebih baik. Aku yakin Eyang juga akan melakukan hal yang sama demi Manguntur. Eyang sebaiknya istirahat dulu agar Eyang bisa cepat sembuh. Aku akan segera keluar. Apa? Kamu mematahkan kedua tangan Naga Sukma? Ya, Komandan. Sekarang dendamku sudah terbalaskan. Jangan mimpi kamu, Renggala. Lihat baik-baik. Bagaimana? Hah? Apa kamu yakin sudah mematahkan kedua tanganku? Hah? Ternyata bukan hanya tanganmu yang buntu, tapi otakmu juga yang buntu. Yang akan kita hadapi sekarang bukanlah manusia, tapi arwah Pangeran Benta. Dan aku rasa kita tidak akan mungkin menang melawannya. Kamu benar, Rati. Yang bisa melawannya hanyalah Paman Anubaya. Tapi sayang, kita tidak mengetahui keberadaannya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan hanyalah berhati-hati. Sampai kita tahu bagaimana caranya melumpuhkan arwah itu. Oh ya, aku rasa aku tidak bisa berada di sini lagi. Aku harus segera meninggalkan Manguntur dan mencari tahu hal itu. Tapi Renggala, kami semua membutuhkan. Aku janji, kalau kalian membutuhkan, aku akan segera menemui kalian. Hanya saja, kadipaten ini bukan tempatku. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Aku mengerti, Renggala. Aku tidak akan pernah mencoba untuk menghalangi kamu. Terima kasih atas bantuan kamu selama ini. Aku pamit. Renggala, apa benar kamu akan meninggalkan kadipaten ini? Maafkan aku, Palastri. Aku tidak memberitahukanmu lebih dahulu. Izinkan aku ikut bersamamu, Renggala. Aku sangat mencintaimu, dan aku tidak bisa kalau aku harus berpisah dari kamu. Tapi Palastri, aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Kamu akan menderita kalau bersamaku. Aku tidak peduli, Renggala. Aku tidak akan meminta apapun lebih dari itu. Tapi aku mohon, izinkan aku untuk ikut bersamamu. Baiklah, kalau itu keinginanmu, aku tidak bisa melarangnya. Terima kasih, Renggala. Tapi izinkan aku untuk membawa bayi ini. Aku sangat menyayangi anak ini. Apa itu anakmu? Aku belum menikah, Renggala. Anak ini adalah anak dari Arya Dwi Pangga. Dan aku sudah menganggap anak ini seperti anakku sendiri. Aku akan senang sekali kalau anak itu bisa tinggal bersama kita. Terima kasih, Renggala. Aku akan segera berkemas.
Tapi sampai sekarang, kalian masih belum menemukan keberadaan Kanjeng Maharani. Kami sudah mencoba menanyakannya pada Aribi ya. Tapi Aribi bilang kalau Eyang Putri tidak ada bersamanya. Sekarang kami benar-benar kehilangan petunjuk. Di mana Eyang Putri berada? Lalu, apa kalian sudah memastikan dengan mata kepala sendiri kalau Kanjeng Maharani tidak bersama dengan Butojo itu? Kalian harus tahu, Butojo itu sangat licik. Kita tidak bisa mempercayainya. Aku yakin kalian pasti diperdayainya. Kanjeng benar. Kanjeng Maharani tidak mungkin menghilang begitu saja. Pasti Butojo itu menyembunyikan yang dari kita. Kalau begitu, hamba akan coba cari ke tempat Butojo itu. Aku ikut. Baiklah, ayo Rati. Kelihatannya gue ini sangat kecil. Jangan gegabah Rati. Kita harus tetap berhati-hati. Kalian datang ke sini ingin mencari Maharani, iya kan? Percuma saja, dia tidak ada di sini. Aku kan sudah bilang pada kalian, kamu jangan coba-coba membohongi kami lagi. Kami tahu, kamu adalah orang yang menyembunyikan Eyang Putri itu kan? Kalau kamu tidak percaya, silakan kamu periksa sendiri. Aku tidak akan menghalangi kalian. Periksa, silakan. Tentu saja, karena kamu pasti sudah menyembunyikan di tempat lain. Terserah, kalian mau percaya atau tidak padaku. Itu bukan urusanku. Dan aku tidak peduli. Tapi satu hal, aku bisa pastikan Maharani akan kembali ke istana Mangu dalam waktu 1 minggu. Tunggu saja kalian semua. Untuk apa kelapa itu, Krishna? Aku akan mengajak kalian bermain menendang kelapa ini. Aku jamin permainannya pasti akan seru sekali. Bermain tendang kelapa? Bagaimana permainannya? Kita semua berebut menendang kelapa ini. Siapa yang bisa membawa kelapa ini ke pohon sasaran, dialah yang menang. Ayo, jangan kelamaan berpikir. Aku juga tidak sabar nih untuk menendang kelapa ini. Oh, jadi kalian ingin ikut bermain? Ya, aku mau. Aku mau. Ya, aku ikut. Ya, aku juga, Krishna. Ya sudah, ayo kita mulai. Kesini bolanya. Ajarkan aku dong menendang kelapa itu. Ya, Krishna. Ya, kita ya. Dengan senang hati, aku akan mengajarkan kalian untuk menendang kelapa ini. Ayo kita main lagi. Ayo.
Dik, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak menghalau kelapa itu? Nenek Peot, jangan salahkan aku. Tendangan tadi dianggap gagal. Kalian belum bisa dianggap menang. Karena mataku silau kena matahari. Dasar dompet. Kamu jangan cari alasan. Bilang saja Bobo memang payah. Anak dompet. Kenapa Bobo dibilang nyari alasan? Kalau kamu tidak percaya, kamu datang ke sini. Hah? Diana, mataharinya silau banget. Iya benar. Panasnya terik sekali. Kita tidak akan bisa meneruskan permainan dengan keadaan seperti ini. Ayo kita istirahat dulu. Ayo, pusing kepalaku. Bobo, bagaimana ini? Kalau kita tidak latihan, nanti kita kalah lagi sama Krishna jelek itu. Kita harus tetap latihan dan menguasai tendangan kelapa itu. Tidak. Aku tidak mau. Mataku sudah perih, terkena sinar matahari. Tidak ada cara lain, Bajil. Kita harus tetap latihan. Aku tidak tahu bagaimana caranya menghalau sinar matahari itu. Pakai kacamata hitam saja. Dompet, ternyata kamu benar juga. Kenapa Bobo tidak terpikirkan dari tadi? Sebentar. Apa yang ingin dilakukan sama bajil bodoh itu? Dengan begini, aku tidak bersilauan lagi. Dasar bodoh. Memang bodoh. Semakin bodoh memakai benda itu. Bobo lucu tambah jelek ya badut. Anak Gumbet, kenapa kamu menghina aku? Kamu tahu, dengan memakai kacamata ini, mata kita tidak silau lagi terkena matahari. Kalian mau coba? Hah? Nih. Nah, lampir, sini aku pakaikan. Pakai. Bagaimana? Tidak silau lagi kan? Dan silau lagi, Bobo. Dengan begini, kita bisa melanjutkan latihan kita, Bajil. Ayo, Kansa. Ayo kita latihan lagi. Ayo. Mana kelapa? Ayo. Ayo, Kansa. Kansa, ayo. Mana kelapanya? Ayo, Bajang. Halau kelapanya, Bajang. Jangan sampai masuk. Ayo, Bajang. Ayo, Bajang. Berikan kelapanya. Sini, Bajang. Ketangkep ya. Hei, dasar dompet. Ngapain main di atas? Turun. Hei.
Dasar dompet. Bajang, gimana nih? Kakak kicik. Dasar dompet. Bajang, gimana nih? Kakak kicik. Kelapanya mana ya? Grandong, kelapanya ada di kepala kamu. Grandong, kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Habisnya sinar mataharinya menyerap ke mataku. Jadi aku pusing dan berkunang-kunang. Teman-teman, sampai di sini saja ya bermain tentang kelapanya. Habisnya mataharinya sangat terik. Panas sekali ya. Tapi kita tidak bisa berlama-lama duduk seperti ini, Krishna. Kalian semua harus berlatih. Pasti Malampir dan lainnya sudah berlatih. Latihannya ntar sore saja ya, Krishna. Kalau jam segini panas sekali, aku tidak kuat. Benar, Grandong kata Laras. Kalau kita tidak berlatih, nanti kita bisa kalah dengan Malampir. Tapi kita harus usahkan pikiran kita, Krishna. Kalau panas mataharinya seperti ini, kita harus cari sesuatu untuk menghalang sinar matahari itu. Aku tahu bagaimana caranya. Jadi arwah Pangeran Bentar sudah menunjukkan wujud aslinya di depan kamu, Naga Sukma. Iya. Bahkan dia sudah menyelamatkan. Kalau tidak, nyawaku sudah melayang di tanah Renggala. Siapa yang sedang kalian bicarakan? Pangeran Bentar. Meskipun dia arwah, tapi kita tidak boleh meremehkan kekuatan. Dia itu hanya seorang arwah. Untuk apa kalian takut padanya? Siapapun dia, aku pasti akan melawan. Kamandanu saja bisa kalah. Apalagi dia. Siapa yang berani menantangku? Aku. Siapa yang berani menantangku?
Buto Ijo berani menantang. Besar juga nyari. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Kita buktikan siapa yang paling hebat di antara kita. Serang aku kalau kau bisa, Buto Ijo. Ya! Ya! Bentar! Di mana kamu, Bentar? Di mana kamu? Keluarlah! Jangan jadi pengecut! Kamu tidak bisa menyentuh. Aku adalah arwah. Kapanpun aku bisa membuat tubuhku tidak bisa ditembus. Bahkan dengan tenaga dalam. Aku tidak akan menyerah.